Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu tentang pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu, Ibu Ratu Ayu Primuputri R. Surjatmaja MM CHCH dimanapun berada. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nanda Trisna Dewi yang bertugas sebagai moderator, dan di sini ada anggota kelompok saya, yaitu Indra Kelana, Hayati, Rian Permana, Lala, Ana Sapitri, Sada Moklisaifi, Siti Holilah, dan Sakinah. Untuk acara selanjutnya, langsung saja kepada pemateri materi. Untuk materi yang pertama, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Kepadatan penduduk yang terus meningkat, utamanya di wilayah perkotaan, akan mempengaruhi kualitas kota, yaitu pada penghasilan limbah serta pencemaran lingkungan akibat ulah mereka. Hal ini karena pola hidup mereka cenderung tidak memperhatikan dampak terhadap lingkungan yang kemudian akan mengancam kesehatan masyarakat. Berbagai kebutuhan mulai dari fasilitas umum, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang menjanjikan, pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil tersedia di kota, sehingga peningkatan jumlah penduduk di perkotaan mencerminkan kecenderungan yang terus meningkat. Menurut agenda Habitat, pada tahun 2000 sekitar 3 miliar orang yang tinggal di wilayah perkotaan, dan lebih lanjut, peningkatan paling besar cenderung berada di berbagai kota. Hal ini senada dengan laporan Divisi Kependudukan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tahun 2006. Penduduk perkotaan rata-rata meningkat setiap tahunnya sebesar 3,54%, hingga tahun 2005 sekitar 49%, atau 3,2 miliar penduduk dunia tinggal di wilayah perkotaan di dunia akan mencapai 4,9 miliar atau 60% dari jumlah penduduk dunia tinggal di wilayah perkotaan. Selanjutnya, bertambahnya arus urbanisasi yang tinggi, kemudian berbagai dengan terjadinya kecenderungan meningkatnya pembangunan industri baru menyebabkan bertambahnya beban bagi lingkungan perkotaan. Adanya peningkatan dalam kasus pencemaran lingkungan yang terjadi antara tahun 2010 dengan 2011, dikarenakan pemerintah mengabaikan adanya lingkungan hidup. Selain itu, adanya peningkatan 2011 juga bukti bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani kasus pencemaran lingkungan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya kepada pemateri kedua, saya persilakan.
Oke, baik. Terima kasih, moderator. Selanjutnya yaitu Indonesia sebagai negara berkembang tidak luput dengan adanya permasalahan perkotaan. Sampai saat ini, kondisi kota akan menjadi masalah akibat adanya degradasi lingkungan, seperti adanya kumuh, komunikasi yang kurang baik, permasalahan perlakuan terhadap sampah, industrialisasi, penyebab limbah, dan lainnya. Hal itu secara nyata disampaikan oleh pemerintah melalui pidato yang disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dalam Kongres Diaspora Indonesia II, bahwa kawasan perkotaan masih menghadapi berbagai tantangan seperti relatif menjamurnya pemukiman kumuh, serta belum optimalnya sanitasi yang memadai. Belum optimalnya infrastruktur tersebut dibuktikan dengan adanya data yang mengatakan bahwa saat ini baru 55,04% penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap air minum yang layak dan 55,5% yang baru memiliki akses sanitasi yang sehat. Selanjutnya, pengaruh pertumbuhan penduduk. Kepadatan penduduk yang terus meningkat, utamanya di wilayah perkotaan, akan mempengaruhi kualitas kota, yaitu pada penghasil limbah serta pencemaran lingkungan akibat ulah mereka. Hal ini karena pola hidup mereka cenderung tidak memperhatikan dampak terhadap lingkungan yang kemudian akan mengancam kesehatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Dalam hal ini, muncul inisiatif komunitas dalam suatu masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungannya, mulai dari perubahan gaya hidup bersih, penghijauan kampung, pemilihan sampah, penghematan penggunaan air, dan lainnya melalui aksi kolektif mereka. Untuk itu, tulisan ini penting dalam mengkaji gerakan yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan lingkungan tinggalnya yang akan mempengaruhi keberlanjutan lingkungan kotanya. Kota menjadi daya tarik pelayanan kesehatan, pekerjaan yang menjanjikan, pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil tersedia di kota, sehingga peningkatan jumlah penduduk di perkotaan mencerminkan kecenderungan yang terus meningkat. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri kedua. Untuk selanjutnya, kepada pemateri ketiga, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pengertian pemberdayaan. Pengertian pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh para pakar. Bila dilihat dari akar katanya, daya merupakan kata dasar dan timbah awal, yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga atau kekuatan. Maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga atau kekuatan. Maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga atau kekuatan. Selanjutnya. Yang selanjutnya, unsur lingkungan dan pentingnya pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah ruang kesatuan benda, daya keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Manusia merupakan salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan
utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan saling mempengaruhi dalam produktivitas lingkungan hidup. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu kepada pemateri keempat. Saya persilakan. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Oke, langsung saja. Di sini ada unsur-unsur lingkungan hidup. Secara khusus, istilah lingkungan hidup sering digunakan untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Dalam lingkungan hidup, terdapat unsur-unsur yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, unsur hayati atau biotik. Unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, apabila kita berada di hutan, maka lingkungan hayatinya didominasi oleh tumbuhan. Yang kedua, ada unsur sosial budaya, di mana budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia, yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, ada unsur fisik atau abiotik. Unsur abiotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain sebagainya. Oke, di sini ada pentingnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu sangatlah penting, karena masyarakat di setiap daerah atau di setiap regional atau bahkan di setiap negara itu tidak seluruhnya memiliki kesejahteraan yang sama. Pada umumnya, masyarakat yang kesejahteraannya tinggi memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka menjalani kehidupan mereka, tidak tergantung kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang kesejahteraannya tergolong kepada masyarakat menengah ke bawah, biasanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan bantuan pihak lain dalam baik pemerintah, para dermawan, maupun komponen masyarakat lainnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri keempat yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, kepada pemateri kelima, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian saya akan membacakan tentang pembahasan materi, yaitu bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup dan faktor penyebabnya serta tahapan pemberdayaan masyarakat. Lingkungan hidup mempunyai keterbatasan baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Dengan kata lain, lingkungan hidup dapat mengalami penurunan kualitas dan penurunan kuantitas. Penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan ini menyebabkan kondisi lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup oleh alam terjadi karena adanya gejala atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Peristiwa alam yang dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan antara lain meliputi hal-hal berikut ini. Letusan gunung api dapat menyebabkan lava, lahar, material-material padat berbagai bentuk dan ukuran, uap panas, serta debu-debu vulkanis. Selain itu, letusan gunung api selalu disertai dengan adanya gempa bumi lokal yang disebut dengan gempa vulkanik. Gempa bumi adalah getaran yang ditimbulkan karena adanya gerakan endogen. Maka akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah di muka bumi. Gempa bumi menyebabkan bangunan-bangunan retak atau hancur, struktur bentuk rusak, aliran-aliran sungai bawah tanah terputus, jaringan pipa dan saluran bawah tanah rusak, dan sebagainya.
Selanjutnya yaitu pembahasan materi tentang kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia. Dalam memanfaatkan alam, manusia terkadang tidak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia antara lain meliputi hal-hal berikut. Pencemaran disebut juga dengan polusi, terjadi karena masuknya bahan-bahan pencemaran atau biasa disebut polutan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Bahan-bahan pencemaran tersebut pada umumnya merupakan efek samping dari aktivitas manusia dalam pembangunan. Yang pertama itu ada pencemaran tanah. Disebabkan karena sampah plastik ataupun sampah anorganik lain yang tidak dapat diuraikan di dalam tanah. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk atau obat-obatan kimia yang digunakan secara berlebihan dalam pertanian, sehingga tanah kelebihan zat-zat tertentu yang justru dapat menjadi racun bagi tanaman. Yang kedua yaitu pencemaran air. Terjadi karena masuknya zat-zat polutan yang tidak dapat diuraikan dalam air, seperti deterjen, pestisida, minyak, dan berbagai bahan kimia lainnya. Selain itu, tersumbatnya aliran sungai oleh tumpukan sampah juga dapat menimbulkan polusi atau pencemaran. Kemudian selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri kelima yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, kepada pemateri keenam, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya materi pencemaran lingkungan dan keterkaitan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Pencemaran lingkungan, pencemaran disebut juga dengan polusi, terjadi karena masuknya bahan-bahan pencemar dalam kurung polutan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Bahan-bahan pencemar tersebut pada umumnya merupakan efek samping dari aktivitas manusia dalam pembangunan. Berdasarkan jenisnya, pencemaran dapat dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pencemaran udara yang ditimbulkan oleh ulah manusia antara lain disebabkan oleh asap sisa hasil pembakaran, khususnya bahan bakar fosil dalam kurung minyak dan batu bara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, masing-masing pabrik, dan mesin-mesin pesawat terbang atau roket. Keterkaitan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari keterkaitan dengan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud di sini adalah pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan, hak pembangunan ekonomi, pembangunan budaya, pembangunan politik, dan lain-lain. Di samping itu, pembangunan tersebut meliputi pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Misalnya, pembangunan fisik yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi meliputi pembangunan gedung pasar dan prasarana jalan yang menunjukkan gedung pasar tersebut. Gerakan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Dalam bab ini akan dilakukan penyajian data yang telah diperoleh peneliti dari lapangan sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan oleh peneliti. Analisis dan interpretasi data dilakukan berdasarkan rumus masalah. Mengenai strategi masyarakat dalam menciptakan kampung hijau, bagaimana strategi komunitas ini dapat mempengaruhi pola hidup bersih pada lingkungan sekitarnya maupun di luar lingkungannya. Dalam hal ini, pertama, peneliti akan menjelaskan strategi masyarakat Gundi terhadap pelestarian lingkungan hidup dilihat dari perspektif gerakan sosial baru merujuk pada awal munculnya gerakan lingkungan di Gundi. Kedua, peneliti menjelaskan mengenai upaya-upaya masyarakat di Gunduh dalam menciptakan kampung hijau serta usaha untuk berubah pola hidup ramah lingkungan yang dilakukan hingga saat ini. Perspektif gerakan sosial baru, penerapan Green Lifestyle atau perubahan pola hidup ramah lingkungan seperti barang-barang hasil daur ulang,
menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM, serta menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tinggal merupakan usaha untuk melestarikan lingkungan. Hal itu sama dengan menciptakan kampung hijau, di mana itu dilakukan dengan cara diantaranya pengelola sampah secara mandiri, konservasi air, penghijauan kampung, serta komponen yang mendukung terciptanya kampung hijau. Menurut Global Ecovillage Network dalam kurung 1964 penting dalam mewujudkan kampung hijau juga ditunjukkan dengan adanya perilaku ramah lingkungan, yaitu pada penggunaan air secara hemat, pengelolaan air hujan, teknologi hijau, penghematan sumber energi, serta penghijauan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada yang telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya, yaitu kepada pemateri berikutnya, saya persilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, mungkin untuk pemateri kali ini ada kendala kali ya. Jadi saya di sini ada keterlibatan stakeholder dalam gerakan lingkungan masyarakat. Adanya stakeholder dengan berbagai kepentingan membuat gerakan lingkungan menjadi terorganisir dan memiliki tujuan yang jelas. Hal ini tidak lepas dari pengaruh berbagai pihak, terutama masyarakat setempat yang memiliki andil besar. Pemerintah sebagai penyedia dan wadah, serta swasta yang bertugas memberikan CSR-nya untuk program lingkungannya. Pelaksanaan sampah rupanya membawa pengaruh tersendiri bagi stakeholder untuk lebih menjaga kebersihan di kota. Hal ini kemudian menjadi latar belakang dibentuknya lomba Green and Clean yang digagas pemerintah dan swasta untuk bekerja sama menyatukan visi mereka dalam mengurangi volume sampah pada tahun 2002. Permasalahan sampah menjadi topik yang umum menjadi perbincangan para elit pemerintah maupun swasta, dikarenakan adanya penutupan oleh masyarakat di tempat pembuangan akhir. Yang selanjutnya ada upaya-upaya masyarakat dalam menciptakan kampung hijau. Dalam menciptakan kampung hijau di Gunduh, berbagai upaya dilakukan untuk melestarikan lingkungan, mulai dari awal sebelum aksi kolektif masyarakat untuk melestarikan lingkungan hingga saat ini. Hal ini merujuk pada upaya untuk mencapai tujuan, yaitu penciptaan kampung hijau yang dilakukan hingga saat ini. Selanjutnya ada konsensus bersama melalui pembuatan nota kesepakatan. Kampung Gundih merupakan salah satu kelurahan di kota Surabaya. Sekitar tahun 1990-an, Kampung Gundih ini dikenal sebagai kawasan merah atau kawasan preman yang setiap pemandangan terarah hanya pada kriminalitas yang tinggi serta keterpurukan masyarakat karena kurangnya pengetahuan dan ketidakpedulian akan lingkungan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri terakhir yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Yang dimana kesimpulan itu adalah kepadatan penduduk yang terus meningkat, utamanya di wilayah perkotaan, akan mempengaruhi kualitas kota, yaitu pada penghasil limbah serta pencemaran lingkungan akibat ulah mereka. Hal ini pola hidup mereka cenderung tidak memperhatikan dampak terhadap lingkungan yang kemudian akan mengancam kesehatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Menurut agenda Habitat pada tahun 2000, sekitar 3 miliar orang yang tinggal di wilayah perkotaan dan lebih lanjut peningkatan besar cenderung berada di berbagai kota di negara berkembang. Unsur-unsur yang terdapat di dalam lingkungan hidup diantaranya terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan.
Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak akan terlepas dari kehidupan manusia. Pemberdayaan masyarakat itu sangat penting. Harus di setiap daerah atau di setiap regional atau bahkan di setiap negara itu tidak seluruhnya memiliki kesejahteraan yang sama. Pada umumnya, masyarakat yang kehidupannya mereka tidak bergantung kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan hidup mempunyai keterbatasan baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Dengan kata lain, lingkungan hidup dapat mengalami penurunan kualitas dan penurunan kuantitas. Penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan ini menyebabkan kondisi lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalam. Udah tuh. Terus langsung cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun materi yang kurang jelas. Maka kami cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.